Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulda Zafira dari kelas 10 akuntansi 3 akan menjelaskan materi IPA tentang konsep ruang dan interaksi keruangan. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Adapun konsep-konsep ruang ada 5, yaitu yang pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan pada bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah di permukaan bumi. Yang kedua, yaitu setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda tergantung sumber daya yang dihasilkan. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri karena kejadian di satu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi karena manusia adalah makhluk sosial. Yang kelima, yaitu ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Interaksi keruangan ada 3 macam, yaitu yang pertama saling melengkapi. Contohnya yaitu kota A memproduksi ikan tetapi kekurangan sayuran, sedangkan kota B kelebihan sayuran dan kekurangan ikan. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, kota A dan kota B saling berinteraksi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Contoh, kota A menjual ikan, kota B menjual sayur, dan kota C juga menjual sayur. Biasanya kota A menjual produk ke kota A, tetapi setelah dicek kembali ternyata jarak ke kota C jauh dibandingkan kota B. Maka kota A lebih memilih kota B karena jaraknya lebih dekat dan hemat biaya. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Contohnya adalah transportasi. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain adalah 1. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasikan pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis imigrasi ada 8, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri. Ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang harus menginap di tempat tujuan. Yang kedelapan dan terakhir yaitu komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Selain perpindahan penduduk, ada juga yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruangan yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi adalah siaran televisi. Siaran televisi yang menyampaikan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua adalah streaming, berbagi platform streaming dunia internet yang memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai wilayah. Yang ketiga ada website, merupakan jenjang dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau disebut dengan searching. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat ada marketplace, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. Nah, ada juga yang namanya transportasi, bentuk interaksi ruangan dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Adalah melalui perdagangan internasional, ekspor dan impor, pengiriman komoditas, perdagangan mulai transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ulda Zafira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.